Halo anak-anak yang hebat. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat dan selalu ceria. Welcome to Sentra Seni dan Budaya. Berjumpa lagi dengan Us Ambar dan Us Hanun. Nah, sebelum belajarnya dimulai, kita baca basmalah bersama-sama ya. Tangan diangkat, kepala menunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang kita akan mulai belajar dan bermainnya. Anak-anak masih semangat kan belajarnya? Pasti masih semangat ya. Nah, kita akan bernyanyi bersama lagu Rukun Iman. Yuk kita bernyanyi bersama-sama mengenal Rukun Iman. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Sekali lagi ya. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Rasul, keempat, kelima hari kiamat, keenam qada dan qadar. Masya Allah, suaranya anak-anak bagus sekali, hebat. Anak-anak, apa sih itu iman? Iman artinya yakin tanpa ragu. Jadi iman kepada Allah artinya kita yakin dalam hati bahwa Allah itu ada. Dan kita buktikan dengan amal perbuatan kita, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu ya anak-anak. Anak-anak yang sholih dan sholihah, selanjutnya kita akan belajar mengenal terjadinya tsunami. Apa sih itu tsunami? Yuk kita simak videonya. Walaupun tsunami umumnya dikenal sebagai gelombang pasang, tapi sebenarnya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya gravitasi bulan dan matahari yang jadi penyebab pasang dan surut. Sebenarnya, tsunami adalah versi lebih besar dari ombak atau gelombang laut. Memiliki lembah dan bukit, dan bukan terjadi akibat pergerakan air, melainkan pergerakan energi di dalam air. Perbedaannya terdapat pada dari mana energi itu berasal. Pada ombak biasa, energinya berasal dari angin. Karena angin hanya mempengaruhi permukaan laut, kecepatan dan tinggi ombak menjadi terbatas. Sementara, tsunami disebabkan oleh energi yang berasal dari dasar laut. Dari erupsi gunung di bawah laut, longsor di dasar laut, atau yang paling umum, gempa bumi di dasar laut, yang disebabkan pergerakan lempeng bumi yang berbenturan memicu timbulnya energi luar biasa pada air laut. Energi ini kemudian bergerak ke atas permukaan laut, menggerakkan air sehingga permukaan laut meninggi di atas garis normal. Tapi gaya gravitasi kemudian menariknya kembali turun ke bawah sehingga energi tadi terpecah secara horizontal. Dengan begitu terciptalah tsunami yang bergerak hingga kecepatan 800 km per jam. Ketika masih jauh dari pantai, tsunami nyaris tidak terdeteksi karena bergerak di bawah permukaan laut. Tapi begitu sampai laut dangkal, gelombangnya mulai meninggi. Dengan semakin berkurangnya volume air laut, energi besar di dalam air tadi menjadi tertekan. Kecepatan gelombangnya menurun, tapi tinggi gelombang naik drastis hingga bisa lebih dari 30 meter tingginya. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang artinya gelombang di pelabuhan. Karena faktanya, tsunami memang sepertinya baru terlihat di dekat pantai. Saat lembah gelombang tsunami lebih dulu mencapai pantai,
laut di pantai akan surut lebih jauh dari biasanya menjelang tsunami menerjang. Fenomena ini sangat mengecoh dan berbahaya. Tsunami tidak hanya akan menyapu orang-orang di pantai, tapi juga menghancurkan bangunan dan pepohonan yang letaknya jauh dari bibir pantai, terutama di kawasan dataran rendah. Setelah gelombang tsunami berlalu, banjir akibat tsunami akan menyurut, menyisakan puing-puing dari apapun yang sebelumnya terseret oleh gelombang tsunami, termasuk manusia yang tidak sempat menyelamatkan diri. Tsunami Aceh 2004 lalu di Samudra Hindia merupakan salah satu fenomena alam yang paling banyak menelan korban jiwa sepanjang sejarah. Lebih dari 200.000 orang meninggal dunia di Asia Tenggara. Nah, itulah tadi animasi terjadinya tsunami. Nah, anak-anak, siapa tahu kenapa kok bisa terjadinya tsunami? Ya, hebat sekali, benar. Terjadinya tsunami karena ada gelombang atau ombak yang sangat besar. Adanya energi di dalam dasar laut. Dan tsunami itu berbahaya anak-anak. Karena tsunami dapat merusak lingkungan yang ada sekitarnya. Anak-anak, belajar selanjutnya kita akan belajar mengupas telur. Yuk kita mengupas telur bersama-sama. Siap? Anak-anak yang hebat, siapkan telur rebusnya. Setelah itu, kita ambil dan diketukkan di pinggiran mangkok. Tuk 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 sampai retak ya. Pelan-pelan. Kalau sudah sampai retak, anak-anak siap-siap deh. Dikupas telurnya dengan hati-hati ya. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Kulitnya dikupas semua ya nak, sampai kelihatan putih telurnya. Nah, hampir selesai. Nah, hasilnya begini sayang. Alhamdulillah, kegiatan di Sentra Seni dan Budaya sudah selesai anak-anak. Bagaimana bermain dan belajarnya? Mudah kan? Anak-anak, tadi anak-anak sudah belajar apa saja sih? Ya, benar sekali. Tadi anak-anak sudah belajar mengenal rukun iman dengan bernyanyi. Nanti anak-anak jangan lupa ya, voice note atau video bernyanyi rukun iman. Dan belajar kedua, tadi anak-anak sudah melihat terjadinya tsunami. Belajar yang ketiga, anak-anak juga sudah belajar mengupas telur. Nah, anak-anak yang hebat tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan di rumah. Oke, Ustaz Ambar tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.